Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Mari kita siapkan hati kita, kita beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita. Biarlah apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat kita tersungkur, saat kita menyerahkan setiap beban kita, setiap permasalahan hidup kita, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan pasti memberikan penghiburan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya.
sekalian yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan selalu menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya yang selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Di mana di saat-saat yang sulit ini, di mana kita dikelilingi dengan banyak orang yang dilingkupi dengan rasa ketakutan, kecemasan, yang dilingkupi dengan kekhawatiran. Banyak yang mengalami putus asa. Memang kita pun juga diperhadapkan dengan suatu ketidakpastian di depan kita. Sampai hari ini pun kita belum tahu kapan kita akan bersama-sama kembali ibadah di dalam gedung gereja. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai hari ini Tuhan masih mendapati kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia dan tetap teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Habakuk. Kehidupan yang imannya tidak tergoyahkan di saat menghadapi kesulitan. Puji Tuhan, kita akan lebih lagi memuji Tuhan, sebab betapa dalamnya kasih Tuhan atas hidup kita. Kita merasakan sukacita pada saat ini. Haleluya. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh Kemana kita dapat pergi selain di hadapan Tuhan dan menyerahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Akan seluruh pengabdian kami Tuhan, kami tidak mampu Bahkan membayangkan. seluruh tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah Pengorbananmu ya Yesus. Haleluya. besar pengorbananmu bagiku. Mudahku untuk dimengerti. Sungguh besar, Apa yang kau pikirkan tentang kami, Tuhan? Terima kasih, terima kasih. selami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sekali lagi dengan iman, sungguh besar. besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kami kata Kau besar, Tuhan. Pengorbananmu bagi kami begitu luar biasa. Apa yang Kau pikirkan tentang kami, Tuhan? Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, Tuhan. Sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari yang luar biasa ini, Tuhan,
betapa pengorbananmu yang besar telah terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami menyadari hari ini ketika kami ada di tempat kami masing-masing, kami beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan siap memberkati hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami percaya setiap pujian penyembahan kami itu adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman. Mari berfirmanlah Engkau bagi kami. Tuhan mampu menembus kemanapun kami berada. Engkau tidak dibatasi dengan apapun juga. Dimanapun kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan ada di sana, Tuhan ada di mana-mana, dan Tuhan akan memberkati segenap hidup kami. Kami akan memberi hati kami akan memberi hidup kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di hari yang berbahagia ini kita beribadah, kita bisa berjumpa sekalipun ya kita tidak ada di dalam gereja, tetapi kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Hari ini saya percaya hari yang indah ketika Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita ketemu dalam acara live streaming GPD Tiberias Pare, tetapi saya percaya firman Tuhan itu mengubah iman kita. Firman Tuhan membangkitkan iman kita. Firman Tuhan mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita. Sehingga hari ini saya percaya kita diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Bapak Ibu bisa lambaikan tangan, tersenyum penuh sukacita hari ini. Saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur 139. Ayat yang saya akan baca ayat 7, kemudian ayat 13 sampai 16. Jadi Mazmur 139 loncat ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah, mungkin melalui tablet, mungkin melalui handphone. Saya percaya firman Allah yang hidup akan memberkati kita. Amin. Mazmur 139 ayat 7, kemudian loncat ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ayat 7 mulai. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelumnya adalah sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya, haleluya. Mazmur 139 ini adalah doa dari seorang raja yang luar biasa, Daud. Ya, Daud menyadari keberadaan hidupnya. Makanya ada tadi lagu pujian, ya kemana kita dapat lari? Mata Tuhan tetap melihat hidup kita. Seharusnya hidup manusia ketika diciptakan Tuhan mengalami hari-hari yang indah. Tetapi kita tahu bahwa dosa sudah merusak hari-hari yang indah. Manusia ditempatkan di Taman Eden seharusnya menikmati hari-hari yang indah di Taman Eden. Menikmati sukacita di Taman Eden. Tapi karena dosa, sehingga manusia akhirnya putus hubungan dengan Tuhan. Manusia mengalami kesulitan demi kesulitan. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mengalami hari-hari indah bersama Tuhan. Kita tahu bahwa sekarang situasi sedang tidak indah. Situasi yang tidak menentu ini. Sehingga kita ibadah saja tidak ketemu di gereja, hanya ketemu lewat live streaming. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia itu hanya hidup sekali. Kesempatan hidup manusia hanya satu kali.
Makanya kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan masih berikan kekuatan, saya percaya ini karena pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kita tidak bisa kemana-mana. Kita tetap ada dalam matanya Tuhan. Tuhan tetap melihat kemanapun kita berada. Makanya dengan adanya kejadian pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, sudah 200 lebih negara yang sedang bergumul, berjuang supaya lepas dan bebas dari virus corona. Menyusahkan banyak orang, menyusahkan banyak negara. Sudah puluhan ribu yang meninggal, jutaan yang sudah terinfeksi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kita harus yakin bahwa hidup kita ada dalam kedaulatannya Tuhan. Hidup kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Makanya saya tidak pernah takut. Ya, sekalipun kita harus berjaga-jaga. Sebenarnya kita kan Tuhan kasih hikmat, kita harus berjaga-jaga. Tapi saya tidak pernah takut dengan apapun di dunia ini. Saya hanya takut sama Tuhan. Sebab begini, tanpa virus corona pun kalau memang Tuhan sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, kita akan meninggal juga. Ya kan? Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami hari-hari yang buruk, saya percaya itu ada maksud yang indah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti Ayub. Mbak, kita lihat di dalam kitab Ayub. Apa tulisan Ayub di dalam Ayub pasal ke-7 ayat yang pertama, dia kata begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Yaitu konsekuensi ketika manusia sudah berdosa. Hari-hari sekarang kita sedang bergumul. Ibarat kita sedang bertanding. Kita mengalami susah dengan adanya virus corona ini, COVID-19 ini sudah menyusahkan kita. Sekolah saja sudah libur, ya bahkan anak-anak sampai bosan-bosan di rumah. Kita pun kadang-kala pingin, mau keluar. Ada himbauan pemerintah, kita harus taati himbauan pemerintah untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Tapi di balik semuanya itu saya percaya memang inilah hidup manusia. Hari-hari yang indah itu hilang. Kenapa? Karena memang sudah konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga di dalam dunia ini Ayub saja berkata, bukankah manusia sedang bergumul di bumi? Coba lihat ayat 6. Hari-hariku berlalu begitu cepat dan berakhir tanpa harapan. Hari-hari kita kayaknya cepat banget. Tidak terasa 2 bulan kita libur. Ibadah saja kita live streaming. Berlalu begitu cepat. Kita tidak tahu pun sampai kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi kita percaya Tuhan beserta kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Nah, dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, bagaimana cara supaya kita mengalami hari-hari yang indah? Saya percaya sekarang banyak yang di PHK mengalami masa-masa yang sukar. Nggak indah hidupnya, nggak enak hidupnya Om. Ekonomi saya sedang susah hari-hari ini. Kerja di PHK, ya kerja dipotong gaji, masuk 1 hari, potong. Jadi 1 hari masuk, 1 hari tidak masuk, dipotong. Tapi yakinlah bahwa di balik semuanya ini ada maksud dan rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita. Hari-hari yang indah itu bisa terjadi dalam hidup kita, asalkan kita mau menikmati hari-hari itu. Nah, bagaimana saudara, saya akan kasih solusi supaya kita menikmati hari-hari yang indah di tengah masa-masa yang tidak indah seperti ini. Ya kan? Sampai bandara saja ditutup, tidak bisa kemana-mana, tidak ada penerbangan. Tapi mungkin ya dalam 2 minggu ke depan sudah dibuka. Kita bersyukur. Ya, kita saja hanya area yang ada di Pare, cuman muter-muter di Pare aja, ke pasar, kemana, belanja atau apa, karena kita membutuhkan makan juga kan. Jadi dan kita disuruh di rumah saja, belajar di rumah, ibadah di rumah. Kita tidak mengalami hal yang tidak indah, tidak nyaman. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita bersama Tuhan, hari-hari yang indah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, saya akan kasih solusi hal-hal apa yang kita minta kepada Tuhan untuk kita menikmati hari-hari yang indah. Yang pertama, mari kita minta agar Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita minta kepada Tuhan
agar Tuhan yang menuntun hidup kita. Jadi hal yang pertama adalah minta agar Tuhan membaharui hidup kita. Kita perlu pembaharuan dari Tuhan. Iman kita butuh dibaharui, apalagi akhir-akhir ini kita mau ibadah saja susah. Tapi kita bersyukur ya dengan teknologi sekarang firman Tuhan berseliweran banyak sekali. Apalagi hari ini saudara, hari Minggu hari ini coba saudara lihat. Kalau saya buka hari ini YouTube saya penuh dengan siaran langsung orang sedang ibadah. Oh puji Tuhan bisa setiap menit. Nikmati berkat Tuhan. Jadi saya percaya ada maksud Tuhan juga. Firman Allah diberitakan di mana-mana. Karena semua gereja sekarang bayangkan ya. Sekarang semuanya sedang siaran langsung. Memberitakan firman bebas sebebas-bebasnya. Kenapa? Saya percaya itu karena Tuhan sedang membaharui hidup kita lewat firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal yang pertama minta agar Tuhan membaharui hidup kita. Coba saya baca di dalam kitab Ratapan pasal yang kelima. Ratapan pasal yang kelima ayat 21 ada firman Tuhan berkata begini. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Ini yang sedang terjadi. Manusia sedang kehilangan sukacita. Manusia sedang kehilangan masa-masa yang nyaman. Mungkin Tuhan izinkan terjadi supaya manusia tidak sombong. Manusia sekarang harus melihat Tuhan. Tuhan yang membaharui hidup kita. Mari supaya kita mengalami masa yang indah. Tuhan baharui hidup saya. Saya teringat satu ayat di dalam firman Tuhan berkata bahwa manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Semakin lama, semakin tambah tua, semakin merosot manusia jasmani. Tetapi ada manusia batiniah, manusia rohani yang dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita minta supaya masa-masa ini Tuhan membaharui hidup kita. Sekalipun manusia sekarang sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang gelap. Tetapi minta Tuhan untuk membaharui hidup kita. Ayat 21 berkata begini di dalam Ratapan pasal 5. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Bagian B ayat 21 di dalam Ratapan pasal 5 ini sungguh indah. Yeremia dalam tangisannya, ini kitab Ratapan ini adalah tangisan Yeremia. Dia berkata begini, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bukankah ini yang kita harapkan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta Tuhan baharui hidup kita. Saya percaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada maksud Tuhan bagi kita manusia. Supaya kita tidak sombong, supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Kita melihat Tuhan bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Manusia sedang bergumul di dunia ini. Bahkan pemazmur katakan manusia seperti uap yang hanya sebentar kelihatan kemudian akan lalu. Itu sebabnya mari Tuhan baharui hidup kita, baharui hati kita. Minta supaya hari-hari indah itu terjadi, nikmati kasih Tuhan. Biar Tuhan yang baharui hidup kita. Yang kedua, saya masuk poin yang kedua. Minta agar Tuhan memberkati kita. Tidak salah kita minta berkat. Berkat tidak hanya bicara soal money, uang. Berkat tidak hanya bicara soal ya yang kadang-kala barang kita terima sesuatu, bukan. Berkat itu sukacita, damai sejahtera, itu berkat bagi kita. Bahkan kalau kita ada hari ini, saya percaya minta damai sejahtera itu berkat. Itu berkat dari Tuhan. Seperti Yabes. Kita tahu di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Oh ini ayat yang luar biasa bagi kita ya. Saya katakan ini bisa jadi ayat favorit. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bahkan ada kalimat kiranya Tuhan melalukan kita daripada malapetaka. Bahkan ada satu lagi, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Kita minta kepada Tuhan supaya kita nyaman, supaya hidup kita indah. Minta saja kepada Tuhan. Alkitab katakan, mari kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka hari ini minta berkat. Ingat, berkat bukan hanya finansial, berkat bukan hanya bicara uang, tetapi berkat
bicara juga berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera. Hari ini saya percaya engkau yang kehilangan sukacita, minta sukacita kepada Tuhan. Engkau yang sedang mengalami tekanan batin hari ini, minta Tuhan hiburkan. Engkau yang mungkin hari ini sedang krisis, susah, sedih. Kenapa? Karena engkau di PHK. Tidak tahu besok kerja bagaimana lagi. Yakin ketika kita minta, kita berserah kepada Tuhan, yakin Tuhan akan buka itu jauh lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita akan terima di pekerjaan. Justru kalau kita dengan iman berkata, dengan yakin kita percaya firman Tuhan, maka saya percaya justru mungkin gaji kita akan lebih baik, lebih besar daripada sebelumnya. Asal kita mau hidup bersama dengan minta berkat itu dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini, ya, engkau yang susah. Hari-hari ini hidup saya tidak indah sekarang, Om. Susah, bosan di rumah, boring di rumah. Anak-anak muda mau kemana-mana saja. Wah, mau masuk satu kampung ditutup jalannya. Wajib menggunakan masker. Tidak nyaman. Tetapi saya percaya kenyamanan itu kita hanya bisa terima di dalam Tuhan. Minta kasih setia Tuhan menyertai hidup kita. Minta damai sejahtera dari Tuhan menyertai hidup kita. Bahkan minta segala keperluan kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan hari ini. Saya akan masuk di dalam penutup di dalam Mazmur 90. Ayat yang terakhir di dalam kitab Mazmur 90. Ayat yang ke-12. Ini ayat yang begitu indah. Mari kita renungkan ayat ini, 90 ayat 12 katakan begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Daripada kita menghitung susah. Aduh, besok kerja apa saya? Aduh, sekarang makan susah. Aduh, ekonomi lagi susah. Daripada kita itu yang kita hitung, mari hitung kebaikan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih kami masih utuh dalam satu keluarga Tuhan. Ini saudara, hitung berkat Tuhan. Bukan hitung kesusahan, hitung kasih setia Tuhan. Bukan hitung hal-hal pencobaan yang kita alami. Mari hitung berkat. Ada satu lagu kan, hitung berkatmu satu-satu. Hitung terus berkat Tuhan itu, saya katakan tadi bukan bicara soal uang saja. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu luar biasa. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Adalah bijaksana ketika kita mau mengambil bagian, kita mau hidup indah bersama Tuhan. Rupanya hidup indah itu kita tidak dapat di dunia ini. Dunia ini sedang lalu oleh keinginan, tetapi hidup indah kita hanya dapat di dalam Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bangkitkan imanmu bahwa dimanapun kita berada, ini indah asal kita mau lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemana kami dapat pergi? Kami tidak bisa kemana-mana. Selain kami hanya datang kepada Tuhan, menghitung berkat Tuhan yang indah. Menghitung berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Mari jemaat di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau sembah Tuhan. Kau yang susah, Tuhan pasti hiburkan. Kau yang datang, yang dilema hari ini, saya percaya, minta kepada Tuhan untuk Tuhan memulihkan hidup kita, membarui hidup kita. Masa undang singer bisa bantu saya, kita nyanyikan satu lagu dulu sebelum kita tutup dalam doa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Supaya kasih setia Tuhan nyata, sungguh besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Tuhan, Dia adalah sahabat yang dekat dengan kita. Dan Kau
kasih Tuhan Yesus, bahkan seluruh pengabdian. Sungguh tak bisa membalas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan begitu setia dalam hidup kita. Haleluya. Dan berharga. Mari jemaat Tuhan dengan iman nyanyikan pujian ini sama-sama sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh besar Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Jangan takut. Jangan khawatir. Haleluya. 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 dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu. Ini iman kami Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Dan kami mau hidup indah bersama-sama dengan Tuhan. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam susah, yang sedang dalam masalah akhir-akhir ini kau susah, kau tidak mengalami keindahan dalam hidup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman kau berdoa. Saya percaya ada Tuhan di tempat saudara. Ada Tuhan di rumah-rumah jemaat. Yakin Dia hadir dan Dia akan memberkati segenap hidup kita. Bapak, kami datang berdoa kepadamu. Dimanapun jemaat yang sedang menyaksikan acara ini, dimanapun kami sedang beribadah kepada Tuhan, tangan-Mu akan terulur buat kami dalam nama Yesus. Memberkati segenap hidup kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan oleh pilur-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan hari ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau memberi hidup kami supaya hidup kami indah ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami tidak bisa pergi kemanapun juga selain kami datang dalam hadirat Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kami dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kami menang. Hari ini kami segar kembali oleh firman-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri ibadah kami. Tapi kami yakin percaya Tuhan ada beserta kami. Dan Tuhan tinggal di hati kami. Tuhan menolong hidup kami. Memberkati segenap hidup kami. Mari angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dia akan buat kita naik bukan turun. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan tanganmu, dengan iman katakan Tuhan akan buat berhasil. Kami akhiri ibadah ini penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin.